Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk memenuhi ujian tengah semester ini, kita mau menyajikan yaitu tentang kebijakan MCU atau medical check up yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Dan di sini saya sebagai moderator. Dan saya kan mewawancarai dari pihak Rumah Sakit Nganjuk yaitu Bu Yuni. Monggo silakan memperkenalkan diri untuk Bu Yuni sebagai narasumber untuk waktu kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Rudi. Saya Wahyuni Sulistyo dari Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Sebisa mungkin untuk bisa menjelaskan apa itu MCU. Oke. Terima kasih Mbak Yuni. Jadi mungkin masyarakat awam masih belum jelas apa MCU itu dan apa yang dimaksud MCU itu, terus apa aja yang bisa untuk MCU, dari kalangan apa aja. Mohon dijelaskan biar masyarakat biar tahu bahwa MCU itu sangat penting sekali juga. Iya Pak Rudi. MCU itu sebenarnya adalah medical check up. Jadi MCU kependekan dari medical check up, suatu prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mengetahui status kesehatan individu saat ini dan sebagai usaha untuk memelihara kesehatan secara berkala. Diharapkan bahwa melalui pemeriksaan kesehatan yang tepat dan teliti dapat membantu dalam mendeteksi suatu penyakit yang tidak diketahui sebelumnya karena tidak menimbulkan keluhan pada individu yang bersangkutan. Seperti itu Pak Rudi. Jadi MCU itu memang dibutuhkan sekali Pak ya. Jadi kira-kira MCU itu berlaku untuk siapa saja dan itu berlakunya kira-kira berapa ya? Berapa mau 1 bulan atau berapa? Oh MCU? Iya, seperti ini Pak Rudi. MCU itu bisa berlaku untuk siapa saja, jadi bisa untuk mahasiswa, pelajar, kemudian pegawai suatu instansi, bisa juga untuk karyawan dari perusahaan. Jadi di sini tergantung dari peruntukannya, tergantung dari mereka itu membutuhkan untuk apa aja juga, seperti itu. Misalnya mahasiswa karena kebutuhannya untuk persyaratan masuk ke jenjang yang sekolah yang lebih tinggi atau mungkin persyaratan untuk mengikuti tes-tes tertentu, jadi mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Apakah hasil dari pemeriksaan kesehatan itu bisa layak untuk mengikuti tes atau juga jenjang yang lebih tinggi, itu tadi Pak Rudi. Kemudian ada juga pemeriksaan berkala dari pegawai rumah sakit sendiri yang sebagaimana memenuhi Permenkes tahun 2016 nomor 66 tentang K3RS bahwa pegawai RSD Nganjuk harus terpenuhi kesehatan dan keselamatan kerjanya, sehingga jika hasilnya ternyata terdapat penyakit yang dimiliki bisa dengan segera untuk dilakukan pengobatan. Jadi untuk mendeteksi dini apakah pegawai itu bisa tetap bekerja atau mungkin harus berhenti dari bekerjanya. Jadi terkait pemeriksaan kesehatan dini Pak Rudi. Kemudian yang kemarin kita juga pada bulan Agustus 2022 kita melakukan pemeriksaan kesehatan untuk tenaga CPNS Kabupaten Nganjuk. Kita bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk terkait pemeriksaan kesehatan individu pegawai CPNS, apakah nantinya layak untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil, seperti itu Pak Rudi. Terus kira-kira untuk pemeriksaannya itu apa aja yang harus diperiksa? Jadi apakah dia harus lengkap atau hanya cek darah aja atau hanya tensi aja? Tolong dijelaskan juga. Oke. Kira-kira pemeriksaan yang dilakukan di sini tergantung dari kebutuhan masing-masing pihak. Ada pemeriksaan fisik, misalnya suhu tubuhnya bagaimana, kemudian tekanan darahnya apakah normal atau tidak, dan juga denyut nadinya. Kemudian pemeriksaan laboratorium meliputi cek darah lengkapnya, apakah
gula darahnya juga normal seperti itu Pak Rudi, atau mungkin ada infeksi atau apa. Kemudian pemeriksaan rongsen paru. Jadi dilihat di sini adalah toraknya, bagaimana parunya, kemudian pemeriksaan lain yang dibutuhkan, misalnya jantungnya, nanti diperiksa EKG, pemeriksaan EKG, kemudian dilakukan treadmill, ada juga pemeriksaan audiometri, visus juga ada. Kemudian jika memerlukan pemeriksaan yang terkait dengan buta warna, kita juga ada Pak Rudi. Kemudian ada juga pemeriksaan terkait dengan objin, jadi terkait pemeriksaan pap smear. Kemudian jika membutuhkan pemeriksaan dokter spesialis pun juga ada. Jadi kita nanti tergantung dari kebutuhan masing-masing pihak. Ada dokter gigi juga ada, nanti kita menyiapkan juga tergantung kebutuhannya. Terus untuk psikiater atau kejiwaan apa juga ada ya untuk pemeriksaan? Iya, ada. Di sini ada. Kita menyiapkan pemeriksaan MMPI. Jadi Rumah Sakit Daerah Nganjuk sudah memiliki tenaga medis MMPI, spesialis kejiwaan. Kemarin waktu CPNS bulan Agustus itu kan juga menghendaki adanya tes MMPI itu juga Pak Rudi. Jadi kita sudah menyiapkan juga untuk itu. Oke. Terus kira-kira kalau kita individu ingin MCU kita langsung berarti kita bisa langsung ke rumah sakit saja mendaftar. Bisa. Atau kalau kelompok kita harus mengajukan dulu, nanti atau bagaimana? Oh iya, bisa. Nanti kalau misalnya secara individu bisa melalui admisi kita. Jadi admisi nanti mengarahkan ke klinik MCU-nya. Jadi bahwa bilang saja kalau misalnya saya mau melakukan pemeriksaan MCU untuk persyaratan apa, atau misalnya kami dari dinas mana, seperti itu nanti di admisi akan diarahkan, oh iya Bu, Bapak nanti ke klinik MCU. Kemudian kalau misalnya dari kelompok, misalnya dari dinas mana, instansi mana, kejaksaan atau dari mana, seperti itu lebih baik bersurat. Jadi mengeluarkan surat kepada kami yang berisi tentang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan nama ini seperti itu. Jadi by name-nya akan kami berikan istilahnya itu surat balik bahwa kami akan bersedia untuk melakukan MCU seperti itu Pak Rudi. Jadi berarti sekarang rumah sakit Nganjuk sudah mulai banyak dokter spesialis sehingga bisa untuk melayani MCU lengkap ya. Iya, alhamdulillah Pak Rudi. Sekarang sudah ada dokter spesialisnya dalam, terus kemudian paru, THT juga ada. Kemudian ada urologi, nanti terkait dengan saluran urin itu, kemudian nanti tenaga penunjang klinik ada juga, kemudian anatomi klinik itu juga ada, kemudian ada dokter itu tadi Pak Rudi, tambahan dokter MMPI untuk kesehatan jiwa, dan satu lagi kita tahun 2022 itu dapat tambahan tenaga psikiatri. Jadi nanti terapi psikiatri pun juga bisa kita lakukan Pak Rudi. Seperti itu. Jadi seandainya di Nganjuk kan mulai sudah berkembang industri ya. Iya, banyak sekali industri. Nah itu mereka juga bisa ya untuk mendaftarkan karyawannya untuk melakukan MCU berkala. Bisa. Itu caranya berarti harus membuat surat kepada direktur rumah sakit seperti itu Mbak. Oke, bisa. Ya, jadi untuk karyawan dari perusahaan pun kami bisa menerima juga dengan membuat surat ya, seperti yang instansi yang lainnya juga, bersurat kepada Rumah Sakit Daerah Nganjuk siapa-siapa dari personil yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi nanti kami akan lebih mempersiapkan. Dengan semakin banyaknya personil itu kan kita jadi harus lebih menyiapkan yang lebih mestinya yang lebih daripada kalau misalnya satu persatu atau bagaimana. Jadi kesiapan kita harus lebih untuk personil yang banyak seperti itu Pak Rudi. Ya. Terima kasih Mbak Yuni untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang
tadinya belum tahu, sekarang sudah mulai tahu bahwa MCU di Rumah Sakit Nganjuk itu sudah ada dan sudah lengkap. Ya, jadi bisa saja semua untuk melakukan MCU di rumah sakit tanpa terkecuali. Semoga rumah sakit daerah Nganjuk bisa semakin berkembang dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Jadi terima kasih sekali Mbak Yuni. Saya sampaikan sama-sama, Pak Rudi. Kita tutup aja untuk pertemuan kali ini ya, kita podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.